Salam sehat untuk kita semua. Kembali ketemu lagi kita pada hari ini. Tidak lama lagi kita akan menyambut hari 17 Agustus. Maka anak-anak sekalian, Anda tetap harus mencintai bahasa. Karena bahasa itu adalah salah satu pegangan untuk masa depan kita. Maka mari kita memperhatikan pelajaran hari ini, tanggal 13 Agustus 2020 adalah pelajaran bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak Hansen Rumgelayu SPD. Tetap semangat dan salam sukses. Hari ini cuaca begitu cerah. Pada materi hari ini, kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan keempat. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar penggunaan tanda baca. Nah, pasti yang muncul di kepala anak-anak sekalian, mungkin tanda titik, atau tanda koma, atau mungkin tanda seru, dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan Bapak itu, ada berapa jumlah tanda baca dalam bahasa Indonesia? Nah, ada banyak. Pada saat ini kita akan mempelajari dua jenis tanda baca. Yang pertama itu tanda titik, dan yang kedua tanda koma. Nah, dalam bahasa Indonesia, penggunaan tanda baca itu ada aturan-aturannya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu tanda titik. Fungsi yang pertama yaitu digunakan pada akhir kalimat yang bukan merupakan kalimat seruan atau kalimat tanya. Sekali lagi ya, tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan merupakan kalimat tanya atau kalimat seruan. Contohnya seperti berikut ini. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Nah, kebiasaan anak-anak sekalian, biasanya ada yang memisahkan angka jam, menit, dan detik menggunakan tanda titik dua. Itu salah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Yang ketiga, tanda titik digunakan untuk menuliskan daftar pustaka dalam buku. Nah, ingat, digunakan untuk menuliskan daftar pustaka dalam buku. Contoh penulisan daftar pustaka yang benar, perhatikan contoh berikut ini. Yang keempat, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka ribuan atau kelipatannya. Tapi ingat, tanda titik tidak boleh digunakan di depan satuan uang. Jadi penulisannya itu Rp, tidak boleh diberikan tanda titik. Contohnya seperti berikut ini. Setelah memperhatikan contoh tadi, ada yang menjadi catatan untuk kalian. Dan ingat baik-baik,
tanda titik tidak boleh digunakan pada angka yang menunjukkan tahun, nomor rekening, giro, atau nomor KTP atau identitas pengenal lainnya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Dan untuk catatan yang kedua, tanda titik tidak digunakan pada akhir penulisan judul karangan, subtema, judul tabel, atau bahkan judul dari sebuah grafik. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, yang berikutnya kita masuk pada penggunaan tanda baca yang kedua. Kalau tadi tanda titik, maka sekarang yang akan kita pelajari yaitu tanda koma. Nah, aturan yang pertama yaitu tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur yang merupakan pemerincian atau keterangan-keterangan tertentu. Perhatikan contoh berikut ini. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara atau majemuk. Nah, bagaimana kita ketahui kalimat itu setara atau majemuk? Nah, kalimat itu dikatakan kalimat setara apabila dipisahkan dengan kata tetapi atau melainkan. Perhatikan contohnya baik-baik berikut ini. Yang berikut, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat yang didahului dengan kata penghubung. Nah, kata penghubung itu kata-kata yang seperti apa? Contohnya, kata penghubung itu jika, seperti, daripada itu, dan lain-lain. Dan ingat, tanda koma digunakan jika kata penghubungnya terdapat pada awal kalimat. Perhatikan contohnya baik-baik berikut ini. Yang berikut, tanda koma digunakan untuk memisahkan kata interjeksi. Nah, kata interjeksi itu kata yang mengungkapkan perasaan. Contohnya seperti ini. Oh, wah, wow. Jadi kata yang menunjukkan perasaan kalian. Perhatikan contohnya baik-baik berikut ini. Nah, yang berikut, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat yang merupakan petikan langsung. Nah, masih ingat tidak apa itu petikan langsung? Petikan langsung itu
merupakan kalimat langsung yang dituliskan dalam bentuk wacana atau kalimat. Perhatikan contohnya berikut ini. Dan yang berikutnya, tanda koma digunakan untuk memisahkan nama orang yang digunakan atau dituliskan dalam daftar pustaka. Dan ingat anak-anak, dalam menulis daftar pustaka, nama orang itu selalu dibalik. Jadi selalu didahulukan nama belakangnya. Nah, perhatikan contohnya berikut ini. Yang berikut, tanda koma digunakan untuk memisahkan nama gelar dari nama orang. Ingat baik-baik, tanda koma digunakan untuk memisahkan nama orang dari nama gelarnya. Perhatikan contohnya berikut ini. Dan yang berikutnya, tanda koma digunakan pada angka yang menunjukkan persepuluhan atau sen. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya 10,25 dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Yang berikut, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Berarti kalimatnya itu boleh panjang. Nah, perhatikan contohnya berikut ini. Dan yang terakhir, tanda koma tidak digunakan jika menggunakan kalimat langsung, tetapi kalimat itu merupakan kalimat seruan atau kalimat tanya. Ingat, tanda koma tidak dapat digunakan jika memisahkan kalimat langsung, tapi kalimat langsung itu merupakan kalimat tanya atau kalimat seruan. Contohnya seperti berikut ini. Nah, baik anak-anak, dari materi kita hari ini, kita telah mempelajari dua tanda baca beserta penggunaannya dalam kalimat. Untuk tugas kalian, Bapak sudah siapkan dalam Classroom. Silahkan dibuka di tugas kelas atau classwork. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Salam sehat untuk semua dan terima kasih.